Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita hari ini akan mengadakan ibadah doa keluarga. Tapi sebelumnya saya akan ajak kita semua untuk datang hampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya hari ini adalah hari yang terindah yang Tuhan berikan buat kami untuk kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan biarlah semua itu boleh nyata ketika kami boleh melakukan segala aktivitas kami dan kami boleh merasakannya itu di dalam setiap karya yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Namun sebelum kami melakukannya, menerimanya, dan mengalami semua itu, kami mau datang kepada Tuhan, mohon penyertaan-Mu di dalam kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang akan kami lakukan ini menjadi dasar dan pegangan untuk kami boleh memahami bagaimana Tuhan mengasihi kami, memberikan berkat kepada kami, dan kami mampu untuk menikmati serta membagikannya kepada orang lain. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini dari 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. 2 Korintus pasal 6 ayat kedua sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah keluarga yang percaya. Suatu kali saya pulang ke rumah dari tempat saya studi di luar kota, lalu saya menceritakan kepada orang tua saya bahwa saya baru saja memenangkan sebuah pertandingan dan olahraga dan saya juara 1. Dan ketika saya menyampaikan hal itu, mereka percaya karena mereka pernah melihat permainan saya. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu ketika saya menceritakan sebenarnya mereka tidak melihat. Bahkan bukti kemenangan pun juga tidak bisa saya tunjukkan karena saya tidak bawa dan saya hanya bercerita bahwa saya memenangkan sebuah pertandingan olahraga, menceritakan bahwa saya menang juara 1 dan mereka mudah saja percaya padahal tidak melihat. Nah, di lain kesempatan ketika saya bercerita kepada seseorang atau orang lain bahwa saya tidak pernah percaya adanya penampakan dari makhluk-makhluk gaib atau hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, maka mereka merasa tidak percaya. Karena ketika saya menyampaikan, maka ada teman-teman yang memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu yang bukan kasat mata dan mereka dapat melihat, tetapi saya tidak bisa melihat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau saya katakan di sini? Yaitu ketika kita berbicara soal percaya, maka pada umumnya semuanya tergantung kepada seseorang yang menyampaikannya atau orang yang mendengarkannya. Ada orang yang mudah percaya, tapi ada orang yang tidak percaya. Bahkan ketika sudah diyakinkan sedemikian rupa bahwa hal tersebut
patut atau pantas untuk dipercaya, namun tetap saja orang tersebut tidak mudah untuk percaya. Tapi juga ada orang-orang yang mudah percaya walaupun tidak melihat, tidak merasakannya, tapi begitu percaya dengan perkataan orang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita saat ini adalah keluarga yang percaya. Seringkali di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, banyak hal-hal yang tidak bisa kita percayai. Atau kita sebagai keluarga seringkali tidak mudah untuk percaya. Khususnya percaya akan apa yang Allah rencanakan di dalam kehidupan kita. Nah, bacaan kita saat ini diingatkan oleh Paulus khususnya di ayat yang kedua, yang ketika kita baca bersama-sama, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Kalimat ini sebenarnya menjadi dasar bagi Paulus untuk betul-betul bisa mempercayai sepenuhnya apa yang ia lakukan, apa yang ia alami di dalam pelayanan yang ia kerjakan selama ini, dan semua itu terjadi karena ia percaya Allah menolong, dan ada kesempatan yang indah di mana Paulus mendapat kesempatan untuk melakukan. Walaupun kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus di dalam pelayanannya sungguh di luar dari harapan atau di luar dari apa yang dipikirkan Paulus. Ketika ia bersedia melayani di ladang Tuhan, maka yang ia dapatkan adalah justru bukan hanya sukacita, tetapi justru banyak sekali penderitaan. Yang ia sampaikan kepada jemaat Korintus pada waktu itu, bahwa pelayanan yang ia alami, yang ia lakukan, banyak sekali mengalami penderitaan, kesesahan, dan harus dilakukan dengan penuh kesabaran, bahkan juga kesukaran, dan banyak penderitaan-penderitaan lain, bahkan sampai ia harus dipenjarakan karena ia tetap setia melakukan pelayanan yang Allah percayakan kepadanya, dan ia percaya bahwa Allah sendiri yang sudah menentukan dia untuk melakukan pelayanannya selama ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepercayaan Paulus kepada Allah sungguh luar biasa, walaupun ia mengalami penderitaan dan kesukaran. Nah, bagaimana dengan kita? Di dalam kehidupan kita berumah tangga, di keluarga kita, seringkali kepercayaan kita diuji. Terutama pada saat kita mengalami kesukaran, mengalami penderitaan, pergumulan, persoalan, dan permasalahan yang ada di dalam kehidupan keluarga kita. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap percaya? Apakah kita yakin bahwa Allah terus menolong kita di dalam kita melakukan segala aktivitas dan karya kita di dalam kehidupan keluarga? Ataukah justru kita seringkali mempertanyakan kuasa dan rencana Allah di dalam kehidupan keluarga kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita terus semakin belajar dan yakin bahwa segala sesuatu yang kita alami di dalam kehidupan keluarga kita tidak lepas dari rencana Tuhan. Kita dituntut untuk tetap percaya, dan kita menjadi keluarga yang percaya. Percaya akan pimpinan Tuhan, percaya akan tuntunan Tuhan bahwa keluarga kita dipakai, dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi tetangga kita, bahkan bagi jemaat di mana kita ada bersama-sama membangun kehidupan keluarga besar. Kiranya kita terus menyerahkan kepercayaan kita hanya kepada Kristus, dan Kristus menjadi kepala keluarga kita di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan sudah membuka hati dan pikiran kami melalui firman-Mu, dan terlebih daripada itu, biarlah Tuhan terus memimpin kami, membimbing kami,
dan mengarahkan kami serta memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Pada saat yang indah ini juga Tuhan, di dalam permohonan doa-doa kami mau datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang hari ini Tuhan berkati dengan bertambahnya usia dalam diri Ganggas Rahardianto, Roy Oktora Taswin, Patrika Andadari, Frans Natalius, Desi Susilawati, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Biarlah mereka boleh senantiasa mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan dengan bertambahnya usia, mereka boleh semakin dewasa, semakin memahami apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka, di setiap apa yang mereka lakukan, dan kesempatan-kesempatan ketika mereka boleh bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka, di tengah keluarga mereka, maupun ketika mereka dimampukan untuk melakukan dan menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kekasih kami ini yang boleh bersuka cita karena bertambahnya usia. Kiranya Tuhan terus memberkati dan memberikan apa yang menjadi harapan dan cita-citanya. Kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang tengah mengalami pergumulan, persoalan, beban berat di dalam menjalani hidup ini. Dan banyak hal yang harus mereka selesaikan ketika mereka harus menyelesaikan berbagai masalah, baik masalah pribadi, masalah keluarga, pekerjaan, dan apapun yang sedang mereka hadapi. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan dan penghiburan, juga melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, agar Tuhan pakai untuk memberikan kekuatan, mengarahkan mereka, membimbing, serta meneguhkan, dan memberikan harapan kepada mereka untuk mereka terus memiliki semangat, daya juang yang kuat, dan juga tetap yakin bahwa Tuhan tetap memelihara dan menolong mereka. Pada kesempatan yang indah ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk cuaca yang mulai kami rasakan perubahan yang cukup ekstrim, dari panas ke hujan, hujan dan panas yang bisa membuat tubuh kami menjadi lemah dan kami mengalami sakit. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kekuatan kepada kami, berikan kemampuan kepada kami untuk terus menjaga kesehatan, sehingga kami boleh melakukan aktivitas dengan baik, dengan pola makan, gaya hidup, dan apapun yang semuanya bisa mendukung untuk kami tetap sehat, dan biarlah Tuhan sendiri yang berkati. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah dalam bidang infrastruktur, pembangunan di mana-mana, bahkan di bagian bumi Nusantara, bagian timur, khususnya Papua, yang terus dibangun infrastruktur di sana untuk memudahkan, bahkan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat di sana. Biarlah semua itu boleh terlaksana, dan pada akhirnya apa yang dilakukan oleh pemerintah juga untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Khususnya juga ketika pemerintah berupaya untuk terus menjaga ketahanan pangan agar masyarakat bangsa negara Indonesia boleh terus dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan baik. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang hendak kami minta, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami, bahkan ketika kami menjadi anggota keluarga jemaat GKI Delima, di mana kami terus diberikan kemampuan untuk saling peduli satu dengan yang lain. Inilah seru doa kami, sempurnakanlah, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin.